Dan emang ngerasanya entah kenapa nih, tangan kita kalau mau kita langsung kayak begini. Yo, what's up bro? Balik lagi di video ini, ya kan, ini part 2-nya, yang mana part satunya kalian nonton tadi. Ada beberapa pembuktian ilmu tentang rapet. Ternyata berlaku ke diri sendiri dong. Rapet. Iya betul, itu berlaku ke perguruannya doang. Perguruan doang. Di luarnya ya ditonjok orang atau ditonjok begal atau dibelah Tetap begal kena juga ya? Nanti alasannya orang itu kurang emosi ya. Mau nyampe tangan kepotong juga alasannya kurang niatnya. Jadi di part 2 ini gue pengen coba challenge si Bang Marcel untuk uji nyali. Ya kita lihat aja seberani apa dia. Boleh. Ya kan? Iya. Nanti kalau bisa lu rayu-rayu dah tuh kuntilanak atau apa Kalau dah tuh. ada, iya. Kalau ada ya. Oke, enjoy. Kuntilanak tuh kalau ada masuk sendiri keluar berdua dia langsung. Itu lo apain kuntilanaknya anjir? Sulap. Oh, sulap. Iya. Iya. Digandain. Anjay, jadi inget tuh gue kasus itu pernah viral. Iya, enggak. Oke lah teman-teman, kita lihat Bang Marcel uji nyalinya. Enjoy. Oke teman-teman, jadi gue tinggal mungkin kurang lebih 10 menitan. Sekarang jam 19.48. Oke, sekarang 19.48, berarti gue balik lagi nanti 19.58. Oke, Bang Marcel gue tinggal ya. Oke. Kalau nggak kuat, kuat-kuatin Bang. Lambaikan tangan ya. Lambaikan tangan, enjoy Bang. Oke. Ini jadi di sini katanya angker. Angker nih yang bikin mabuk ya. Ya, kalau diem doang kayak gini guys. Kalau nggak ada gimmick apapun ya, diem-diem doang. Pemanggil hantu. Nih, the real content horror. Nggak ada apa-apaan kalau content horror biasa kayak gini guys. Kecuali ada gimmick-gimmick kayak bunyi dok. Harus ada orang di luar yang getok ini. Gitu. Buat gimmick kan. Anjir 10 menit lama juga begini ya, anjir aja. Dikerjain gua sama Bro TV. Ya guys, kalau kita dengar ada suara jangkrik. Ah, itu siluman jangkrik tuh guys. Jadi bukan binatang, bukan. Siluman jangkrik itu. Tuh. Kalau yang di konten-konten, bukan konten sih, acara-acara TV atau acara-acara YouTube, terus kayak gini ada yang nggak kuat gitu, itu bisa dua guys. Bisa emang si korbannya ini nggak tahu akan diset bunyi-bunyian atau penampakan-penampakan cosplay hantu. Bisa juga yang kedua itu adalah emang udah diset dia harus takut gitu. Jadi ada dua tema untuk setnya. Bisa diset karena beberapa ada yang bocor kan di acara-acara kayak gitu, yang bocor kru TV-nya atau kru acaranya ini getok-getokin dari luar. Nah terus diambil scene ketika si krunya ngegetok. Nah itu beberapa kali ada untuk membuat si pesertanya takut dan nyerah. Ini kalau berhasil gue nggak dikasih hadiah apa-apaan ya. Kampret juga ngomongan gue. Disuruh uji nyali begini. Ini kalau gue pribadi sih guys ya,
emang gue lebih suka menyendiri. Kalau lagi santai di rumah aja, gue tuh lebih suka nonton Doraemon bahasa Indonesia no Zoom atau nonton SpongeBob bahasa Indonesia. Itu liburan gue tuh sambil minum kopi, sambil ngemil-ngemil. Gue lebih suka bersantai di rumah daripada liburan kemana-mana. Berdiri 10 menit ini udah kayak SPB gue nih. SPB mending dibayarin, nih gue diem dong nih. Ya tapi nggak apa-apa lah, untuk pembuktian uji nyali katanya kan harus sendiri. Ini udah beneran sendiri. Nah, ada bunyi siluman cicak. Anjir, dia gaji buta nih, gue yang kerja nih anjir. Ya kalau kayak gini mah ya udah, gue ajarin nih kamu untuk mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang itu dengan berzikir. Bisa baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu dengan mengucapkan itu maka kamu bisa mendapatkan pahala seperti dunia dan seisinya, kalau nggak salah ya hadisnya. Kalau salah dikoreksi, maklum bukan ustaz. Jadi ucapin subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, gitu. Ucapin sebanyak-banyak, semakin banyak maka kebaikan dan pahalanya insya Allah semakin banyak. Ini beneran sendiri nih guys. Mungkin ada yang mikir, nggak beneran sendiri. Beneran sendiri. Ini nggak ada apa-apa kalau nggak di-set mah ya. Diem-diem aja udah begini. Ya, emang banyak setiap kali gue datang ke tempat horor atau explore, banyak mereka bilang, coba dong sendirian, coba dong sendirian. Waktu itu yang sama Kucing TV kan udah juga tuh. Gue masuk sendirian, explore sendirian. Ya, ini kita tes juga ya. Ini uji nyali bedanya, bukan explore. Jadi ya tinggal diem begini aja udah. Ini sayang banget ya kalau punya tanah terbengkalai kayak gini nih. Sayang banget, mendingan dijadiin ruko ataupun kontrakan. Ini jadi punya nilai investasi, jadi ada uang yang berputar. Tapi kalau jadi terbengkalai kayak gini nih, sayang banget sih. Harusnya bisa dimanfaatkan, tapi ya untuk memanfaatkan ulang yang udah terlanjur terbengkalai pasti butuh biaya tambahan lagi guys. Kita belum 10 menit juga ya. Lama bener ini. Nih bro, jangan di luar tidur nih bangsat juga. Suruh diri 10 menit, dia tidur nggak ngapa-ngapain, curang deh. Waduh. Ada bunyi sesuatu guys. Nah,
datang lagi. Wih, Anjay, gokil, berhasil 10 menit nih ya. berhasil dia ngerjain gue. Dia tinggal kamera, dia tidur di luar. Rokok. Ngerokok. Gimana bang, tadi 10 menit di dalam sini, ada rasa-rasa? Iya nggak ada. Ya kalau gue bilang tadi, gue udah jelasin juga. Kalau konten kayak gini nggak pakai settingan, ya lu ngelihat orang diri atau duduk doang 10 menit. Maka dari itu konten-konten kayak gini atau acara-acara kayak gini biasanya pakai banyak tuh settingannya. Bisa settingan dari kru TV-nya gitu, yang tanpa sepengetahuan si korban yang dinyali dibunyi-bunyiin biar dia takut. Itu untuk dapat ketakutan yang natural. Atau bisa kedua, kerjasama sama yang pura-pura uji nyali ini. Gitu. Jadi ada dua. Dan kemungkinan ya. Iya. Nah, bunyi-bunyian gimmicknya ada apa aja? Misalkan bunyi-bunyian, dok dok dok, bunyi ketawa kuntilanak. Kan tinggal play di YouTube, ya kan? Suara kuntilanak. Terus kayak misalkan bunyi orang nangis, ya kan? Suara orang nangis biasanya biar si korbannya takut. Atau kerjasama sama cosplay hantu emang. Betul. Atau bahkan ada, gue pernah soalnya bang, gue kan explore juga ya. Pernah ngedenger kayak suara kuntilanak. Iya. Awalnya takut tuh. Terus pas keluar lokasi dicengin sama temen kan. Kalau lu takut jangan jadi explorer katanya. Pindah lu konten masak-masak gitu kan. Iya. Akhirnya penasaran nih, samperin ke dalam. Dan ternyata Musang lagi kawin, suaranya mirip banget. Iya benar. Iya betul. Musang emang kalau lagi birahi gitu, itu bunyi guys, bunyi kayak suara kuntilanak. Dan lu tau nggak suara kuntilanak yang dikenal sama masyarakat Indonesia ini? Pertama tuh suara kayak gitu siapa yang nyiptain? Film Suzana. Pertama kali suara kuntilanak ketawa kayak gitu, hihihi, itu suara kuntilanak yang filmnya Suzana. Sebelum adanya film Suzana, suara kuntilanak nggak dikenal, nggak kayak gitu. Kayak hantu sundel bolong pun dikenalnya di film Susana. Iya betul. Sundel bolong itu kan emang untuk film doang guys. Jadi bukan, tapi karena banyak saking seremnya waktu itu, emang sejujurnya film Susana itu serem banget. Dan ketika abis nonton kita langsung kayak takut menyendiri, takut ke kamar mandi. Itu yang membuat pikiran kita halusinasinya disama-samain dengan film itu. Gitu. Jadi ya seperti yang kamu lihat tadi, kalau gua nggak ngomong malah tadi ya bakal diem doang. Jadi bete ya malah. Bete malah. Kamu nontonin anjing nggak ada apa-apaan gitu. Makanya gue ngomong, gue sambil jelasin kalau konten kayak gini kalau nggak pakai settingan boring. Bakal diem doang, diri kalau nggak duduk. Jadi sebenarnya kayak penonton lihat kayak di menit sekian ada penampakan, itu masih bisa dijelasin tuh. Nah, bisa jadi kayak bias cahaya gitu-gitu. Itu namanya pareidolia bro. Fenomena itu namanya pareidolia di pikiran kita, sehingga apapun objek yang terlihat seperti bentuk badan manusia atau muka manusia itu langsung kita ngeh, wah ini nih ada penampakan di sini gitu. Padahal mah ya itu fenomena yang umum terjadi. Dan pernah terjadi juga nih, gue explore di tempat yang sama dengan kamera yang berbeda. Jadi ini bukan maksud untuk membedakan kamera YouTuber lain ya. Kamera gue terlihat itu pohon pisang. Jelas banget nih. Temen gue ngonten pakai handphone. Dan pohon pisang itu terlihat seperti pocong. Karena dia juga senternya keterangan banget. Karena kan kalau di kamera gue bentuknya hijau tuh kelihatan. Di handphone dia kelihatannya warna putih karena senter tadi. Center. Jadi pas dari jauh, anjir penampakan nih punya gua. Tuh itu bunyi siluman tikus. Itu siluman cicak itu. Emang agak nyaru ya. Kalau mungkin ada yang mikir, wah itu mah binatang, suara binatang. Dia nggak percaya. Sebenarnya bukan siluman cicak bro, itu suara jin sebenarnya. Pernah dengar suara ini nggak, siluman buaya nggak? Gimana? Coba dong. Enggak, suara cek itu sebenarnya bukan suara cicak. Suara siluman jin yang penunggu di sini. Jadi kayak kita lagi omongin dia. Gitu. Iya, padahal itu suara hewan gitu ya. Bukan suara jin. Menurut orang yang percaya. Iya. Kalau misalnya gue spiritual, orang yang bilang itu suara hewan, dia nggak percaya goib bro. Langsung dicek. Kan sambeng ya. Ada lagi suara yang cek itu biasanya pasti dangdutan tuh. Cek ya kan. Saru. Dua. Jadi gue tutup aja video sampai sini. Thank you banget buat Bang Marcel. Sampai ketemu lagi. Siap. Cuy. Jadi thank you banget yang sudah nonton ke channel gue dan nonton video ini sampai habis. Satu lagi, jangan lupa dukung terus channel gue supaya bisa berkembang, supaya gue bisa menghibur kalian dengan video-video selanjutnya yang lebih menarik tentunya teman-teman. Dan bisa minimal menyamai
konten dari Pesulap Merah. Anjay. Amin. Semoga tahun ini bisa 1 juta subscriber. Amin. Biar bisa pakai rambut merah juga. Oke lah, akhir kata dari gue Irfan Jayani dan udah pada kenal. Aduh, di kota Kabupaten Tangerang. Iya. Raos pisan euy.